Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa pertama kita di Jurnal Trading Saham. Jadi, Jurnal Trading Saham ini merupakan sebuah channel yang gue buat untuk mengedukasi kita, terutama di IHSG, supaya kita semua itu lebih mendapatkan cuan maksimal. Nggak usah panjang kata, kali ini gue mau ngebahas pertama kali tentang view IHSG. Yang bisa kita ketahuin kemarin IHSG itu ditutup di hari Senin tanggal 19 Juli itu merahnya cukup dalam ya, hampir 1%. Nah, tapi lucunya ini, IHSG itu ditutup dengan volume yang sangat tebal, merah tebal. Tapi yang perlu kita perhatikan, ini unik sih, karena asing itu dia tetap akumulasi. Bisa kita lihat dari net foreign buy sell-nya ini. Nah, dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 19 Juli ini, baik marketnya merah atau hijau, dia tetap akumulasi. Nah, ini menurut gue pribadi merupakan sebuah tanda yang bagus ya buat IHSG kita ke depannya. Terlebih kan kita juga tahu Pak Jokowi udah ngasih tahu bahwa PPKM itu memang diperpanjang sampai tanggal 25 Juli. Tapi setelah itu bakal ada pembukaan PPKM secara bertahap yang diharapkan itu bisa bermanfaat dan lebih baik lagi untuk IHSG kita ke depannya. Oke, selanjutnya gue mau ngebahas tentang saham-saham yang kemarin menarik menurut gue di hari Senin. Yang pertama itu gue mau ngebahas dari saham ABA. Nah, saham ABA ini kemarin sempat ARA, walaupun akhirnya didobrak lagi ya sama broker-broker kita, pelaku fantastis. Nah, ini kita bisa dilihat dari candlenya ABA kemarin, dia berhasil break dari resistennya di sini di 270 dan berhasil close di atasnya. Nah, ABA ini menarik buat gua karena memang besok ini menurut gua bakal rame ya, karena kalau dia bisa bertahan di atas 270 ini bakal menarik banget. Dan dia juga udah break candle yang di sini resistnya di 302. Nah, ini kalau misalkan bagi teman-teman yang mau scalping atau mau main cepet besok, boleh pantau ABA dengan supportnya ini di 302. Kalau misalkan ABA gagal close atau jebol dari 302, teman-teman boleh out dulu. Kalau misalkan berhasil close di atas 302, sangat menarik. Ditambah lagi volumenya itu kemarin naik ya. Volume hijaunya itu kencang daripada hari-hari sebelumnya. Untuk resist teman-teman juga bisa pakai high candle sebelumnya di 342. Ya teman-teman pantau dulu aja, kalau misalkan break 342 boleh di keep, boleh dijual sebagian. Kalau misalkan dia close atau bergerak di bawah 302, teman-teman boleh out dulu aja. Atau teman-teman juga boleh menggunakan support 270 tapi range-nya terlalu jauh ya, nanti takutnya minus terlalu dalam. Berikutnya ABA itu geraknya hampir searah sama Mari. Ditambah ABA itu beritanya teman-teman mau red issue ya, jadi agak menarik untuk ABA ke depannya. Berikutnya saham Mari. Nah, saham Mari ini dia memang lagi kepentok resistnya di 380. Nah, ini si Mari ini sangat menarik teman-teman. Kalau misalkan dia bisa close break di atas 380, ini potensinya bakal kencang. Sangat kencang. Nah, dia juga memang berbentuk pola double bottom di sini. Kalau misalkan bisa break, sebenarnya kalau misalkan teman-teman main Mari ini dia menarik ya untuk kedepannya, terlebih sampai akhir Agustus, karena memang ada news untuk Mari. Nah, ini kurang lebih kalau kita pakai pola double bottom, target kenaikan Mari itu sekitar di area 478 480. Tapi balik lagi ke teman-teman, disclaimer on, trading plan bisa kalian bikin supaya menjaga cash flow dan money management teman-teman.
Nah, di sini pokoknya kalau misalkan besok dia ngetes dan break 380, teman-teman boleh pantau, boleh hold untuk kedepannya. Ditambah lagi kemarin kenaikan Mari ini didukung dengan volume yang sangat besar ya, udah berapa hari. Ini Mari juga menarik dari tanggal 12 Juli, dari tanggal 5 Juli. Bandelnya tetap aku. Dan feeling saya sih besok bakal di break nih Mari ini, kencang. Next, mau ngebahas saham yang menarik kemarin ya, yang di hari Jumat itu bisa bikin orang menangis karena minusnya langsung 90%. Tapi kemarin bagi teman-teman yang ngikutin saham True, yang True Warren terutama, itu naiknya bisa langsung 100% ya, bisa beggar banget. Kita lihat induknya dulu, True. True ini menarik karena kemarin close-nya ARA ya. Close-nya ARA ini dibikin close-nya sama YP. Nah, teman-teman bagi yang megang True, besok dia pasti bakal gap up. Dia bakal ngetes resistennya juga di sini. Tapi hati-hati teman-teman, karena biasanya YP itu kan broker retail yang naik langsung dijual. Nah, yang besok True ini akan ngetes dia punya resisten di 725. Kalau misalkan bisa break, potensinya kencang. Kalau misalkan belum bisa break, teman-teman bisa hold, bisa lepas dulu aja. Sebenarnya saya nggak saranin kalau untuk teman-teman dipegang lama True-nya. Karena memang ini ARA, kemungkinan besar pasti besok gap up dan bakal ada tekanan jual yang cukup tinggi. Kalau bisa dilihat ini volumenya juga tinggi. Ya teman-teman hati-hati aja yang pegang True, selamat. Yang besok mau trading True bisa dipantau dengan area resist 725 dan teman-teman boleh pakai 590 high candle kemarin sebagai support juga nggak apa-apa. Tapi tetap diingat teman-teman tentang money manajemennya ya. Good luck with True. Sekarang kita pantau True Warren. Nah, ini yang menarik. Kemarin dia sempat turun jauh ya. Dari 248 high tertingginya. Nah, dia itu kemarin di hari Jumat close-nya di 15. Sempat nyentuh low di 10. Nah, kita bisa lihat di True Warren ini kemarin minusnya penurunannya itu 91,98%. Jadi bagi yang misalkan masuk 10 juta, dia itu minusnya 9,1 juta sampai 9,2 juta. Sisa uang langsung 800.000. Ini teman-teman itu hati-hati kalau misalkan main Warren. Karena Warren itu biasanya ngikut ke induknya. Kalau induknya naik, True-nya ini, yang Warren-nya ini bisa kenceng. Makanya kemarin saya lihat ada indikasi Bandar itu mainin True-nya dulu, True-nya naik, akhirnya Warren-nya dinaikin sama dia. Dan akhirnya kan di hampir sesi 2 terakhir ya, True-nya dinaikin dan Warren-nya makin bergerak liar, padahal udah sempet sideways. Nah, untuk Warren sendiri, gua rasa di hari Rabu besok ini bakal ada kenaikan, tapi hati-hati aja. Soalnya gue nggak terlalu rekomen Warren ya, geraknya sangat liar dan naik turunnya itu cepet banget persentasenya. Gue cuma bisa ngucapin selamat bagi teman-teman yang kemarin masuk Warren dan cuan. Bagi teman-teman yang belum, ya disclaimer on. Gue nggak ngasih apa-apa tentang Warren ini. Berikutnya mau ngebahas sedikit tentang BGTG. Kemarin sempat ramai juga bank digital. Di antara beberapa bank digital, BGTG ini yang geraknya menarik. Nah, bisa kita lihat kemarin kenaikannya BGTG ini mentok di resist Fibo 6180 di area 175. Dia gagal break dan akhirnya close di atas Fibo 50. Ini bisa dipantau buat teman-teman yang mau trading
BGTG. BGTG juga teman-teman bisa jadiin area 164 ini sebagai support. Kalau misalkan close di bawah itu, teman-teman bisa cabut dulu karena kenaikan BGTG ini udah 3 hari. Kalau kita lihat volumenya memang kencang. Besok juga gua rasa ini bakal naik untuk ngetes resist 175-nya ini. Ya, gitu aja sih. Kalau misalkan mau coba trading, area supportnya 164, area resist 175. Kalau misalkan dia break 164 lepas, kalau break 175 teman-teman bisa jual sebagian atau mau dijual semua juga nggak apa-apa. Untuk target jauhnya BGTG ini di area resist di sekitar 211 bagi yang bisa hold lama. Next mau ngebahas tentang Bank Syariah kemarin yang berhasil break resistnya, BRIS. BRIS ini udah ngebentuk pola double bottom ya. Pola double bottom ini dibentuk dari sini sejak tanggal 18 Mei sampai 28 Juni. Dia berhasil ngebentuk pola double bottom dan break. Dan akhirnya dia udah mencapai target dari double bottomnya. Target double bottomnya di sini. Dia udah mencapai target double bottom dan di sini juga ada resist di area 2480. Dan kalau kita lihat kemarin dia udah sempat menguji 3 kali, 1, 2, dia nggak kuat. Yang ketiga kemarin dia juga nggak kuat dan terakhir dia berhasil break di atas area resist 2480. Untuk kenaikan BRIS ini kalau misalkan teman-teman mau hold masih bisa naik lagi. Target resistnya yang jangka jauh teman-teman bisa lihat di area resist di 2950, tapi ini cukup jauh, tapi saya rasa bulan depan lah itu bisa kecapai sih kalau untuk BRIS ini, karena newsnya BRIS kan kencang untuk Bank Syariah ya. Bagi teman-teman yang mau trading BRIS boleh pegang 2480 sebagai support. Dan kalau misalkan teman-teman mau hold ya boleh di 2590 atau teman-teman bisa jadiin juga resistnya di sini nih 2760. 2760 saya yakin minggu ini juga bisa kesentuh. Minggu depan paling lama. Karena minggu ini kan besok Rabu, Kamis, Jumat ya, minggu depan lah paling lama. Ini 2760 bisa kesentuh. Kalau kita lihat juga volumenya kencang, 2 hari bandarnya akum. Oke. Good luck buat BRIS. Last mau ngebahas tentang agro. Agro ini juga menarik. Oh sebentar, saya hapus dulu. Agro ini menarik. Agro ini menarik karena dia juga berhasil break resist di area 2260. Close tipis, close-nya dia di 2290. Kalau dilihat secara volume dia juga kencang ngikutin bareng BRIS. Kemarin pergerakannya tumben lagi akur ya, biasa nggak begitu akur. Oke, kalau misalkan mau tunggu agro, agro ini ada news ya, itu bakal bisa sampai ke area kurang lebih 4000. Tapi saya enggak menjamin ke teman-teman, kita tetap lihat secara teknikalnya aja. Karena yang bisa ngegerakin harga itu bandar dan yang tahu itu bandar. Jadi kita lebih baik belajar teknikalnya aja, kita tahu, kita lihat kenaikannya berapa.
untuk agro. Agro ini target jauhnya resist selanjutnya itu di 3172. Nah, teman-teman kalau yang mau pegang agro 3172 ini target yang realistis ya menurut saya. Karena bank digital agro ini kan memang newsnya kencang banget. Tambah memang ada sentimen LQ45 ya. Breeze infonya mau masuk juga ke LQ45. Nah, ini merupakan good news buat Breeze dan agro. Nah, kalau teman-teman mau hold, bagi mereka masuk hold boleh ke 3172, ini pasti bakal cepet. Nah, kalau teman-teman yang mau trading cepet di agro, boleh dijadiin 2260 sebagai support. Untuk resist berikutnya ini bisa teman-teman atur sendiri aja dengan target jauhnya itu di 3172. Agro ini udah break all time high ya. Sebentar, coba saya lihat. Agro. Nah iya, agro udah break all time high. Nah biasanya kalau saham-saham yang udah break all time high itu bakal kenceng. Ya teman-teman bisa keep aja. Nah ini juga kita lihat ini foreign buy-nya kencang banget teman-teman. Ijonya ijo kencang, bandarnya juga akumnya kencang. Oke, gitu aja review untuk IHSG sama saham-saham di hari ini. Kemungkinan besok IHSG dibukanya gap down dulu ya. Pasti akan ada sentimen. Kemarin kan bursa regional sama global itu kan merahnya pekat ya. Dow Jones itu minusnya hampir 2% lebih. Nah pasti besok gua rasa gap down dulu dia bukanya, ditambah juga investor juga ada panic selling ya karena PPKM diperpanjang. Tapi karena PPKM tanggal 25-nya itu bakal dibuka, jadi panic sellingnya nggak mungkin terlalu parah-parah banget. Gitu aja. Oke, sekian teman-teman dari gua untuk jurnal trading saham ini. Dan kalau teman-teman suka tentang jurnal trading saham ini, kalian bisa dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat dan dapat mengedukasi teman-teman semuanya. Good luck with market tomorrow. See you.